Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Iran, kita sudah terhubung bersama dengan koresponden Metro TV Ismail Amin langsung dari kota Qum, Iran. Selamat siang waktu Qum, Iran, Ismail. Bagaimana kondisi terkini di Iran pasca Amerika Serikat mengklaim berhasil menyerang 300 sistem pertahanan Iran? Ya, selamat siang Mbak Eva, waktu Iran. Ya, kami laporkan sampai sekarang kondisi masih tetap terkendali. Walaupun di tengah-tengah masih banyak sering terjadi serangan, karena memang eskalasi semakin meningkat, jual beli serangan masih terus terjadi. Dan sampai saat ini kami senantiasa memantau tayangan televisi, pihak IRGC tidak memberikan klarifikasi apapun terhadap klaim Amerika Serikat tersebut. IRGC menghimbau kepada masyarakat untuk hanya mengambil informasi dari media resmi Iran dan mengatakan jangan terpengaruh dengan isu-isu atau narasi-narasi di luar apa yang dinarasikan oleh pemerintah. Disebutkan bahwa sampai saat ini IRGC masih bisa tetap melancarkan serangan balasan dan juga masih mampu untuk memberikan pertahanan dan untuk melindungi warga. Disebutkan sudah 18 gelombang serangan yang telah dilancarkan. Dari kemarin sampai hari ini pun juga masih tetap terjadi serangan di sejumlah titik. Pagi ini disebutkan serangan terbesar terjadi di Larestan dengan ada 66 ledakan terjadi. Namun belum ada info lebih lanjut terkait jumlah korban ataupun dampak dari serangan ini. Di Qum sendiri kemarin gedung Majelis Kebrogan itu mendapatkan serangan. Ada 3 orang yang meninggal dunia dan pagi ini siang ini di proses pemakaman dan masyarakat Iran ratusan ribu orang berkumpul di kompleks pemakaman suci ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada 3 orang yang menjadi korban. Di hari sebelumnya ada 6 orang yang menjadi korban juga dilakukan pemakaman serupa. Jadi hampir tiap hari masyarakat Iran itu dengan kondisi yang bisa dikatakan genting ini, tapi situasi masih tetap terkendali. Walaupun ada ancaman serangan, masyarakat masih tetap keluar rumah bahkan sampai malam hari. Mereka ramai di jalan-jalan mengungkapkan rasa duka cita mereka, melakukan pawai, melakukan aksi demonstrasi. Begitu juga pada pagi atau siang hari mereka melakukan prosesi pemakaman dan mobilitas tidak ada pembatasan sama sekali. Selama libur ditetapkan 7 hari libur nasional ini, itu armada-armada bus disiapkan oleh pemerintah secara gratis untuk kemudian mengangkut warga-warga ini untuk memenuhi titik-titik pertemuan akbar, pertemuan besar di alun-alun kota ataupun di bundaran-bundaran. Kemarin di bundaran Inkilab di Tehran yang menjadi pusat perkumpulan massa itu mendapatkan serangan dari serangan Amerika Serikat dan Israel. Disebutkan total seluruh korban terdampak serangan-serangan yang ada selama ini ada 6.000 lebih meninggal dan luka-luka. Ada 1.400 orang yang menjadi korban jiwa, ada 2.500 disebutkan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Namun dengan jumlah korban yang semakin bertambah dan juga intensitas serangan yang semakin meningkat, masyarakat Iran masih tetap menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasa dengan berkumpul di jalan baik siang hari maupun pada malam hari. Seperti itu Mbak Eva. Baik, ini situasi pasca serangan di gedung pertemuan di Qum ya yang Anda sampaikan. Jadi situasi masyarakat di Qum aktivitas berjalan dengan normal pada 7 hari libur nasional. Saya ingin tanyakan informasi lain yang beredar, ada video mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad masih hidup, sementara sebelumnya dikabarkan tewas akibat serangan AS Israel. Bagaimana kebenaran informasi ini, Ismail? Ya, sejak awal ketika informasi ini banyak beredar, terutama di media sosial di Indonesia, itu kami sama sekali tidak melihat di tayangan TV nasional ada informasi ini. Sehingga kemudian kami juga ragu apakah ini benar atau tidak. Sementara situs-situs, termasuk situs-situs bisa dibilang situs resmi, berita-berita Iran juga menyebutkan itu, yang berbasis online. Tapi di tayangan televisi belum ada pemberitaan sampai saat ini. Jadi dikatakan kemudian bahwa ternyata masih hidup, itu karena memang berita ini belum ada klarifikasi resmi dari tayangan TV nasional Iran. Disebutkan memang sejak awal pemerintah mengatakan bahwa jangan memperhatikan rumor apapun yang beredar kecuali yang ditayangkan di televisi nasional. Sebagaimana juga sebelumnya ketika Ayatollah Ali Khamenei dirumorkan
meninggal dunia terbunuh oleh serangan Israel, itu masyarakat Iran menunggu tayangan televisi untuk kemudian ada pengumuman resmi. Sebagaimana juga penentuan Ayatullah Mujtaba Khamenei dikatakan hampir di semua media mengatakan sudah terpilih, bahkan sudah disebutkan jumlah total suara yang dia dapat. Ada juga malah sudah membuatkan poster ucapan selamat. Tapi televisi nasional Iran itu belum memberitakan. Artinya berita tersebut belum bisa diklarifikasi kebenarannya, belum valid sepenuhnya. Sebagaimana rumor yang beredar juga tentang mantan presiden Iran, Ahmadinejad. Ya, meskipun belum ada berita di TV nasional Iran, tetapi apakah sudah ada informasi resmi atau pernyataan resmi Iran terkait dengan informasi terpilihnya anak Khamenei, Mojtaba Khamenei yang tadi Anda sempat singgung? Ya, belum ada pernyataan resmi juga dari Majelis Kobregon, karena Majelis Kobregon juga harus berpindah-pindah tempat dan mencari tempat strategis untuk melakukan persidangan, karena selalu diincar oleh serangan-serangan Israel, karena ini kan di setiap perwakilan kota ada gedung Majelis Kobregon, karena ada 88 anggota yang harus bersidang untuk kemudian menentukan siapa pemimpin tertinggi selanjutnya. Sudah berapa kota yang Majelis Kobregon ini dihancurkan oleh serangan operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel, sehingga kemudian mungkin juga karena faktor keamanan atau faktor pertimbangan tertentu, sehingga kalaupun misalnya sudah dilakukan pemilihan, tapi belum diumumkan. Sampai sekarang TV nasional maupun pernyataan resmi baik pemerintah maupun juga Majelis Kobregon maupun juga Dewan Keamanan Tertinggi Nasional, karena semua informasi-informasi penting itu dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Tertinggi Nasional, itu juga belum diumumkan. Sebagaimana kematian Ayatullah Said Ali Khamenei itu diumumkan oleh Dewan Keamanan Tertinggi Nasional. Jadi pemilihan pimpinan baru, pemimpin tertinggi baru kemungkinan besar juga akan diumumkan oleh Dewan Keamanan Tertinggi Nasional ataupun Dewan Kepemimpinan yang saat ini dipegang oleh Presiden Pezeshkian, Ayatullah Arafi, dan juga Ketua Mahkamah Agung. Mungkin itu yang akan memberikan pengumuman. Tapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi siapa yang kemudian menjadi pengganti dari Ayatullah Ali Khamenei. Faktor keamanan juga menjadi alasan pemakaman Ayatullah Ali Khamenei ditunda ya, Ismail. Apakah sudah ada update terkini terkait dengan kapan pemakaman akan dilaksanakan? Jadi disebutkan rencana pemakaman akan dilakukan pada hari Sabtu di kota Mashhad, di Kompleks Pemakaman Ulama di Haram Imam Reza. Ini adalah karena di Mashhad juga adalah tanah kelahiran dari Ayatullah Said Ali Khamenei ini. Kemarin direncanakan akan dilakukan tasyih jenazah, yaitu perkumpulan majelis duka, doa bersama, kemudian menghadirkan peti jenazah Ayatullah Said Ali Khamenei di Musala Tehran. Namun karena ada pertimbangan tertentu sehingga acara ini dibatalkan. Namun masyarakat yang sudah terlanjur berdatangan itu tetap tidak mau meninggalkan tempat. Mereka berkumpul di depan di areal Musala Tehran sampai ke jalan-jalan. Bahkan kami terbangun pukul 4 dini hari, pukul 3-4 dini hari untuk menjalankan sahur, nonton televisi. Mereka masih berkumpul di sana. Masih berkumpul, masih melakukan aksi demonstrasi, masih mengungkapkan kesedihan mereka, menyanyikan lagu-lagu duka. Itu sampai saya sendiri mengatakan bahwa betapa orang Iran ini tidak tampak ada rasa kelelahan sama sekali, bahkan juga rasa kekhawatiran dan kecemasan. Sementara potensi serangan dari Israel maupun Amerika Serikat itu tetap ada, tapi mereka berkumpul sampai dini hari. Baik, terima kasih untuk laporan langsung Anda, koresponden Metro TV di Qum, Iran, Ismail Amin. Terima kasih sekali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.